Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anakku kelas 10 IPS 1. Kita bertemu lagi pada kali ini untuk melanjutkan pertemuan pelajaran untuk biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab yang keempat, yaitu bakteria. Kamu bisa buka di buku paket ya, itu ada di buku paket tentang bakteria. Oke, kita lanjut ke bakteria. Pengertian bakteri adalah organisme uniseluler dan prokariotik. Uniseluler artinya bersel satu ya. Kemudian prokariotik artinya intinya itu belum terbungkus membran atau belum memiliki membran inti. Serta umumnya tidak memiliki klorofil, tetapi ada kekecualian nanti beberapa yang memiliki klorofil dan berukuran remik atau mikroskopis. Itu yang disebut dengan bakteria. Kemudian pada materi bab 4 ini bakteria, kita akan mempelajari 3 subbab, yaitu ciri bakteri, 2 pengamatan bakteri, 3 peranan bakteri dalam kehidupan. Nah, untuk kali ini kita mempelajari khusus di subbab 1, yaitu ciri-ciri bakteri. Oke. Ciri-ciri bakteri, ciri umum bakteri bisa dibedakan dengan makhluk hidup yang lain. Yang pertama adalah organismenya tadi uniseluler ya, uniseluler, kemudian prokariotik, tidak memiliki membran inti, umumnya tidak memiliki klorofil, kayak tadi memiliki ukuran mikroskopis ya, bervariasi 0,12 sampai dengan ratusan mikron, ukuran rata-rata 1 sampai 5 mikron. Kemudian 5 memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam, hidup bebas atau parasit, hidup di lingkungan ekstrim, air panas, itu dindingnya tidak mengandung peptidoglikan. Yang hidupnya kulit, bagaimana dinding selnya mengandung peptidoglikan. Oke, itu ciri umum. Kemudian kita sekarang mempelajari strukturnya. Ini ciri khusus ya. Strukturnya, ini gambar strukturnya. Strukturnya itu misalkan ini tubuh dari si bakteri. Ini ada cairannya namanya sitoplasma. Kemudian ini ada bendi-bendi kecil, ini namanya ribosom. Ya, kemudian ada nukleid atau DNA atau bahan inti. Ini bahan intinya. Kemudian membran plasma, itu pembatas antara plasma dengan bagian luar. Kemudian ada dinding, nah dinding sel. Dinding selnya terbagi menjadi 2, yang dinding sel peptidoglikan, kemudian dan membran luar. Kemudian ini kapsul atau kapsidnya. Oke, kita pelajari satu persatu. Nah, ciri khusus tadi struktur bakteri. Yang pertama adalah dinding sel. 1 tersusun dari peptidoglikan tadi itu, kemudian 2 membran plasma menyelubungi sitoplasma ya, tersusun dari fosfolipid ya, fosfolipid dan protein. Ini artinya lemak ya, jaringan lipid ya, jaringan terlepas lipid dan protein, bukan fosfolipid, ini artinya lipid. Kemudian strukturnya gambarnya seperti ini. Jadi misalkan ini sel, kemudian ini kalau strukturnya kita dindingnya kita buka, nah yang buka maka di sini ini peptidoglikan, dinding selnya yang tadi ya. Jadi dari peptidoglikan ini batang-batang peptidoglikan, kemudian ini membrannya yang dari fosfolipid tadi ini. Ini ada protein, ada lipidnya. Kemudian yang dinding gram negatif ini tadi dindingnya kita kupas, maka tubuhnya strukturnya seperti ini. Ada ini membran, ya, ada membran bagian luar, kemudian membran bagian dalam. Nah, di sini ini ada gel periplasmik, ya, gel periplasmik. Ada peptidoglikan, kemudian ada protein. Yaitu struktur dari dinding dan membran. Kemudian sitoplasma yang tadi cairannya, kemudian ribosom tadi organel yang di dalam sana itu fungsinya untuk untuk sintesa protein ya.
kemudian granula sebagai penyimpan cadangan makanan, kemudian nukleid tersusun dari DNA yang tadi dan tidak diselubungi oleh membran inti ya, berarti dia namanya prokariotik tadi itu. Kemudian struktur tambahan ini hanya ada di beberapa bakteri, tapi yang inti itu ada 6 tadi. Kemudian ini unsur tambahan, nah, satu kapsul atau lapisan lendir. Lapisan luar dari dinding sel bakteri itu bila lapisannya tebal disebut kapsul, tapi bila lapisannya tipis disebut lendir. Kapsul dan lendir ini tersusun atas polisakarida dan air. Kemudian yang ketujuh flagellum atau cambuk berbentuk batang atau spiral yang menonjol, dan nanti berdasarkan flagellumnya ini nanti alat geraknya dibagi menjadi beberapa macam. Ini contohnya flagellum ya. Ini misalkan bakterinya ini flagel. Kemudian pilus dan fibria. Pilus berbentuk rambut halus yang menonjol dari dinding, mirip dengan flagellum tetapi pendek, ya, kaku dan lebih kecil. Ya, sedangkan fibria strukturnya seperti pilus tetapi lebih pendek lagi. Ini contohnya ini yang pilus ya, yang agak panjang. Tapi kalau flagel kan ini panjang kayak gini ya. Ini yang kecil-kecil gini, ini pilusnya. Nanti ada yang lebih pendek lagi namanya fimbria. Kemudian klorosom, nah, itu yang mengandung pigmen klorofil. Ini pada bakteri yang mempunyai pigmen, tapi pada umumnya tidak memiliki, tetapi ada juga yang memiliki pigmen ya untuk fotosintesis. Nanti kan ada berdasarkan cara memperoleh makanannya, ada yang autotrop, ada yang heterotrop. Yang autotrop yang dari jenis fotoautotrop itu dia memiliki pigmen, ada yang klorofil dan pigmen. Kemudian vakuola gas terdapat pada bakteri yang hidup di air dan yang berfotosintesis. Kemudian endospora, bentuk istirahat paten dari beberapa jenis bakteri gram positif, terbentuk di dalam sel bakteri jika kondisi tidak menguntungkan bagi bakteri. Endospora mengandung sitoplasma, materi dan ribosom. Jadi kalau bakteri itu dalam kondisi tidak menguntungkan, misalkan bakteri misalkan di susu itu ada bakteri laktogen ya, itu di situ adalah bakteri laktonase. Itu di situ kalau dipanaskan, dia dihangatkan, maka dia istirahat, maka bakterinya akan membentuk endospora. Nanti kalau udah dingin lagi, dia hidup lagi. Dinding endospora yang tebal tersusun atas protein yang menyebabkan endospora tahan terhadap kekeringan, radiasi cahaya, suhu tinggi, dan zat kimia. Jika kondisi yang menguntungkan, itu akan tumbuh menjadi sel baru, bakteri baru ya. Ini endospora yang menutup di luarnya. Oke. Kita lanjut untuk bentuk bakteri. Nah, bentuk bakteri itu ada 3 ya. Jadi 1 kokus, nanti 2 basil, 3 spiral. Nah, untuk yang bentuknya kokus itu variasinya ada yang 1 seperti ini, monokokus, diplokokus 2 ya. Kemudian ada tetrakokus 4, sarsina itu 8 ya, jajar. Kemudian ada streptokokus ya, nyambung kayak rantai gini. Ini namanya streptokokus, tapi kalau bergerombol namanya staphylococcus. Jadi bentuk dari kokus dapat kita simpulkan menjadi 6 ya, mono, diplo, tetra, sarsina, strepto, dan staphylo. Oke. Kemudian yang basil ya. Basil itu cuma ada 3, mono bacillus, diplobacillus ada 2, streptobacillus. Jadi yang basil ada 3, mono, diplo, strepto. Sedangkan untuk yang spirilla itu ada 3 juga, ada bentuk spiral, ada vibrio atau koma ya, bentuknya kayak koma ya. Kemudian ada spiroseta kayak spiral. Jadi ada spiral, spiroseta, ada vibrio atau koma. Ini
berdasarkan bentuknya, ciri berdasarkan bentuknya. Sekarang ciri alat geraknya. Alat gerak pada bakteri berupa flagellum atau bulu cambuk yang tadi kita bahas ya. Nah, nanti berdasarkan alat geraknya ini ke flagellum itu ada beberapa macam. Ada yang disebut dengan kayak gini, punya satu bulu cambuk namanya monotrik. Kalau mempunyai bulu cambuk banyak tapi di ujung saja, di salah satu ujung, di kanan atau di kiri, namanya logotrik. Kalau di kedua ujungnya ada banyak bulu cambuknya, namanya amfitrik. Tapi kalau di seluruh permukaan tubuhnya banyak bulu cambuknya, namanya peritrik. Jadi macamnya dapat dibedakan menjadi 4 ya. Monotrik, logotrik, amfitrik, dan peritrik. Oke. Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Nah, faktor yang mempengaruhi ada 6. 1 suhu. Suhu ini mempengaruhi bakteri. Jadi ada jenis bakteri yang suhu bisa hidup di suhu rendah, ada yang di normal. Ya, misalkan normal suhu di atas suhu kamar ya, kayak kita ini misalkan 21 sampai 40 derajat. Ada yang di atas itu. Nah, nanti kita bahas berdasarkan suhunya. Ada yang ekstrim, hidupnya di api atau di magma. Itu ada seperti itu ya. Kemudian derajat keasaman juga sama atau pH. Jadi ada yang hidupnya itu di pH rendah, pH tinggi, netral, kemudian konsentrasi garam, sumber nutrisi, zat, sisa, metabolisme, zat kimia. Ini yang faktor mempengaruhi pertumbuhan bakteri, tergantung jenisnya ya. Jadi nanti ada yang tidak kuat di suhu rendah, kalau di suhu rendah ada yang mati, ada yang tidak kuat di suhu tinggi, pada suhu tinggi mati, dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan atau reproduksi. Reproduksi bakteri itu ada 2 macam. Nah, yang pertama aseksual, vegetatif atau tak kawin, dengan cara membelah diri. Nah, adalah dengan pembelahan biner. Ini misalkan seperti ini ya. Kalau skemanya misalkan ini bakteri. Kemudian bakteri intinya ini bahan intinya DNA ini kemudian mengganda ya, mengganda menjadi mendobel ya, jadi 2. Nah, setelah menjadi 2 kemudian misah. Ini yang satu, nih satunya ini misalkan ini yang asli, ini yang baru. Setelah misah kemudian ininya apanya di selnya itu selnya nanti misah nutup, kemudian terjadilah dua sel gitu. Ini namanya biner. Ini tapi berlangsung nanti sangat lambat sekali ya. Coba kita amati di video berikut ya, kita perhatikan. Pembelahan biner pada bakteri yaitu proses reproduksi secara aseksual atau tidak kawin dengan melakukan pembelahan diri secara langsung. Proses pembelahan biner diantaranya: pertama, DNA akan bereplikasi menjadi 2 bagian kopi DNA yang memiliki sifat yang sama. Selanjutnya, terjadi proses pembelahan pada dinding sel dan sitoplasma yang akan membentuk dinding pemisah atau septum dan menjadi batas antara kedua bagian sel. Kemudian, jika septum sudah terbentuk sempurna, maka akan terbentuk 2 bagian sel baru yang mempunyai sifat identik. Gitu ya. Jadi pembelahan selnya itu seperti itu. Jadi ada skematik, ada yang secara nyata di mikroskop, ya pembelahannya cepat sekali. Kemudian kita masuk ke pembelahan yang kedua atau reproduksi yang kedua, yaitu reproduksi seksual, pertupak. Tapi ini seksual itu bukan kawin kayak
hewan tingkat tinggi ya, ini seksual artinya pertukaran materi genetik dengan bakteri yang lain, disebut dengan istilah rekombinasi genetik. Ya. Nah, rekombinasi genetik dapat dilakukan dengan 3 cara. Ya, yang pertama namanya transformasi. Transformasi adalah pemindahan sedikit materi genetik, bahkan satu gen saja bisa dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lain. Namanya transformasi. Nah, contohnya ini ya. Ini sel bakteri. Kemudian ada DNA bebas ya, DNA dimasuk ke sini nanti. Ini kromosomnya, DNA diambil masuk. Kemudian dimasuk, ini yang tadi yang DNA bebas sudah masuk di dalam sel, maka akan terbentuk nanti rekombinan DNK ke dalam kromosomnya bakteri. Nah, ini dia yang tadi di sini udah masuk nyambung. Nah, ini namanya sel rekombinan. Untuk lengkapnya kita lihat video berikut ini. Transformasi DNA adalah pemindahan materi genetik oleh bakteri secara langsung tanpa jembatan penghubung. Proses ini terjadi pada bakteri yang memiliki enzim tertentu. Langkah pertama, DNA beruntai ganda akan berikatan dengan reseptor spesifik pada permukaan sel resipien. Kemudian, satu untai DNA akan terdegradasi oleh nuklease dan satu untai lainnya akan masuk ke dalam sel. Kemudian, untai DNA ini akan mencocokkan diri dengan sel resipien dan mendegradasi genom sel resipien, membentuk kombinasi yang homolog dan membentuk sel rekombinan. Oke, itu tadi transformasi. Jadi caranya dia seperti itu. Kemudian yang kedua, transduksi, yaitu pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya dengan perantara organisme yang lain, yaitu biasanya bakteri atau virus ya, virus bakteri atau disingkat dengan bakteriofag gitu ya. Kemarin di pelajaran virus ya. Nah, skemanya kayak gini. Jadi ini ingat di kemarin di visi virus, reproduksi virus ya. Ini virus bakteriofag masuk ke nempel di bakteri, kemudian masuk di dalam di sini nanti terjadi pelepasan. Kemudian ada lagi yang masuk, tetapi terinfeksi bakteri sel baru, tapi nanti intinya dari bahan DNA-nya si virus bergabung dengan punyanya bakteri. Ini namanya rekombinan yang disebut bakteri DNA-nya kita disebut dengan profag ya, disebut dengan profag. Nah, sekarang kita lihat videonya. Transduksi adalah proses pemindahan materi genetik yang terjadi ketika bakteri mendapatkan DNA dari virus bakteriofag yang menginfeksinya. Transduksi terbagi menjadi 2 siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Pada siklus litik, virus akan menempel pada reseptor sel bakteri dan menginjeksikan DNA ke dalam sel. Kemudian, DNA virus akan menghentikan sintesis molekul bakteri dan mengambil alih metabolisme sel bakteri. Selanjutnya, virus akan membentuk struktur tubuhnya di dalam sel. Setelah terbentuk, virus akan mengeluarkan enzim lisozin untuk menghancurkan sel bakteri. Pada siklus lisogenik, DNA virus akan membaur dengan sel bakteri dengan membentuk profag dan ikut bereplikasi bersama DNA bakteri. Ketika lingkungan dalam kondisi buruk, profag akan aktif
terdiri dari DNA bakteri. Ketika profek aktif, maka DNA virus akan beralih ke siklus litik. Ya, itu ya. Jadi itu transduksi yang perantaranya adalah virus atau dari jenis bakteriofag ya. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, konjugasi. Konjugasi adalah pembelahan materi genetik berupa plasmid secara langsung melalui kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan di antara dua sel bakteri yang berdekatan. Umumnya terjadi pada bakteri gram negatif. Nah, seperti ini. Ini ada dua bakteri, ini ada bakteri donor, ini ada bakteri resipien. Ini yang nanti memberi ya plasmid, yang ini nanti yang menerima. Langkah kedua, mereka berdekatan disambung oleh pilus. Tadi masih ingat kan pilus ya? Pilus itu ada flagel, ada pilus, ada fambria ya. Ini pilus. Nah, pilus ini nyambung. Kemudian setelah nyambung terbentuk jembatan, mereka mendekat kemudian menjadi satu. Nah, kemudian ininya plasmidnya ini oleh enzim adenulase kemudian memutar, nanti ini mengganda, kemudian mengganda pergi ke sini, kemudian terbentuklah plasmid yang sama. Ini donor yang lama, kemudian ini yang baru. Ini siap menjadi donor lagi, gitu ya. Itu di Nah, sekarang kita lihat videonya. Konjugasi adalah proses pemindahan materi genetik dengan kontak langsung antara sel pendonor dan resipien. F+ pada sel pendonor memiliki F plasmid yang akan ditransfer dan F pilus sebagai jembatan transfernya. Sel resipien yang tidak memiliki F plasmid disebut F-. Langkah pertama dalam transfer plasmid adalah kontak langsung antara sel pendonor dan sel resipien. F pilus dari sel pendonor akan mengenali dan mengikat ke titik reseptor pada dinding sel resipien. F plasmid kemudian dimobilisasi untuk ditransfer saat plasmid memberi kode kepada endonuklease untuk memotong satu untai plasmid pada titik origin of transfer. Kemudian satu untai F plasmid mulai ditransfer ke sel F-. Kemudian untai DNA yang ditransfer akan mensintesis membentuk untai ganda. Kedua sel bakteri ini sudah menjadi bakteri yang memiliki sel F+ dan F plasmid. Ya, itu tadi konjugasi ya. Nah, itu reproduksi dari bakteri. Sekarang kita masuk klasifikasi. Klasifikasi dikelompokkan, diklasifikasi menurut kita berdasarkan apanya. Kalau nanti kita berdasarkan cara memperoleh makanannya, kemudian kebutuhan oksigen, suhu dan pertumbuhan, untuk pertumbuhan, kemudian hubungan evolusi. Kita bahas yang pertama dulu, klasifikasi bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan. Dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Yang autotrof ada dua, fotoautotrof, contohnya Rhodobacter. Ini memperoleh cara membuat makanan sendiri. Untuk membuat makanannya dia dengan fotosintesis dengan menggunakan cahaya ya, foto. Kemudian dia membuat makanan dengan bantuan energi kimia ya, itu dengan memecah senyawa kimia, maka disebut chemoautotrof, contohnya Nitrosomonas dan Nitrobacter. Sedangkan heterotrof ini tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, itu ada tiga bentuk ya. Satu, parasit. Parasit itu hidup tinggal pada organisme lain dan bisa menyebabkan merugikan organisme yang ditinggali. Contohnya bakteri Borrelia.
Kemudian saprofit itu penguraian sampah, ya, contohnya Methanobacterium. Ini metan, ya, mengurai metan di senyawa metan, bakteri metan. Kemudian patogen ini bakteri yang hidup pada organisme yang lain menyebabkan penyakit, ya. Contohnya Clostridium, yang tetani misalnya menyebabkan tetanus pada manusia. Kemudian berdasarkan kebutuhan oksigen. Oksigen ada 3. 1 aerob. Itu artinya bakteri itu sangat memerlukan oksigen. Kalau tidak ada oksigen maka dia mati. Contohnya Deobacillus. Kemudian anaerob. Anaerob itu tidak memerlukan oksigen dalam hidupnya. Nah, ini dibagi menjadi 3. Ya. Yang obligat ini tidak memerlukan oksigen sama sekali. Kalau ada oksigen malah mati. Contohnya tadi Clostridium, tetani. Kalau ada oksigen dia malah mati. Obligat. Fakultatif ini ada oksigen, ya, dia tidak apa-apa. Tidak ada oksigen, ya tidak apa-apa. Ya, ini fakultatif. Aerotoleran ini lebih toleran lagi. Ada oksigen dia pakai oksigen, tidak ada oksigen ya dia tidak butuh oksigen itu. Contohnya Lactobacillus. Kemudian mikroaerofil. Mikroaerofil ini ya juga sama, ini memerlukan kalau ada kecil, kalau ada udara ya, ada oksigen ya dia pakainya pun sedikit, ya. Ini contohnya Spiruminus, ya, itu beran oksigen. Kemudian yang ketiga dengan suhu untuk pertumbuhan yang tadi kita sudah bahas di faktor pertumbuhan, ya, salah satunya adalah suhu. Nah, berdasarkan suhunya untuk tumbuh itu ada 4. Ya, 1 psikrofil itu hidup di suhu rendah, ya, di bawah 30 derajat Celcius. Kemudian mesofil suhu normal, ya, 20 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian termofil itu suhunya tinggi, 40 sampai 75 derajat Celcius. Hipertermofil di atas 75 derajat Celcius. Misalkan hidupnya di api, di minyak yang membara, atau di magma, itu ada yang namanya hipertermofil, ya. Kemudian yang terakhir itu hubungan evolusi yang keempat, ya, dikelompokkan menjadi 4, ya. Itu ini gram bakteri gram negatif, ini biasa disebut dengan Proteobacteria, contohnya Escherichia dan Salmonella dan yang lainnya. Yang gram positif contohnya Streptococcus, Lactobacillus. Kemudian Spirocheta contohnya Treponema. Kemudian yang keempat Cyanobacteria. Ini kalau dulu klasifikasinya dulu masuk ke alga, ya, masuk ke alga. Karena ini uniseluler, maka dia dimasukkan ke bakteri. Ini Cyanobacteria, itu namanya Cyanophyta. Ini contohnya Spirulina, Nostoc dan sebagainya. Oke, itu untuk pertemuan kita kali ini untuk di subbab 1 ciri-ciri bakteri, ya. Nanti akan saya kirimkan tugasnya, kerjakan tugas di Google Form, ya. Kemudian kirim. Terima kasih. Selamat belajar dan jaga kesehatan dan tetap beribadah. Demikian dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.